Sebuah narasi mengatakan Al-Quran harus direvisi. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Saat ini telah ramai perdebatan mengenai konflik Palestina dan Israel hingga membawa sudut pandang dari agama lain. Salah satunya adalah statement yang menjadi pro dan kontra, apakah betul Yahudi merupakan agama tertua? Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Kainama, seorang mu'alaf mantan pendeta yang mendalami Bible dan bahasa Ibrani. Biar gak simpang siur, yuk saksikan penjelasannya hanya di cerita Untungs. Alkitab kita sudah sempurna dan selesai dikanonkan pada akhir abad ketiga. Sebelum kedatangan tulisan-tulisan palsu itu, Alkitab ini sudah selesai dikanonkan oleh Gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Ini sudah selesai. Saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang hadir di channel Cerita Untung, terima kasih untuk supportnya dan juga komennya dan juga semangatnya yang hadir di sini. Ada juga kritik dan saran, terima kasih semuanya. Menjadi masukan luar biasa buat kami ya. Belakangan kita mendengar salah satu konten yang kemudian menjadi pembicaraan, yaitu yang berujung kepada bahwa Al-Quran harus direvisi gitu ya. Kemudian merujuk kepada statement itu, saya juga melihat beberapa konten yang beliau ungkapkan. Sebagai seorang muslim melihat itu menyayangkan gitu ya, bahwa terjadinya nyebrang pagar ya menurut saya gitu ya. Tapi semua muslim itu paham sebenarnya sejarahnya seperti apa dan yang benarnya seperti apa. Tapi di sini kita tidak memancing perdebatan dan kita tetap menghormati keyakinan beliau. Di sini kita akan mengundang seorang narasumber yang menurut saya ini bisa dibilang beliau ini kompeten ya, karena beliau ini juga bahkan berpendidikan langsung di Yerusalem, bahkan juga bisa berbahasa Ibrani, dan beliau dulunya adalah benar ibaratnya kalau di versi muslimi beliau nih hafiz Injil gitu, ibaratnya mungkin seperti itu. Kita akan ketemu dengan seorang sosok yang juga beliau alhamdulillah kalau dilihat di YouTube banyak sekali menjadi wasilah bermualafnya banyak saudara kita yang kemudian mendapatkan hidayah. Kita akan ketemu dengan Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu salam. Akhirnya ketemu dengan preman ini. Barakallah. Beliau ini dari dulu saya dulu gimana cara mengundang beliau ini yang kelihatan masih soft ya kelihatannya. Tapi saya tuh bener-bener dulu jujur aja ya Ustaz ya. Mungkin teman-teman di beberapa mungkin acara yang mengundang saya sempat cerita mengenai hal ini, bahwa ada di momen di mana saya kemudian juga mempelajari Injil waktu itu kan. Nah. Dan salah satu referensinya dari dialog-dialog antum gitu, kemudian konten-konten antum sampai akhirnya ada proses orang yang begitu paham dengan akidahnya tiba-tiba berubah jadi seorang muslim. Prosesnya berepisode-episode gitu loh, tiba-tiba udah di masjid gitu. Coba gimana caranya nih ya biar kelihatan masih soft dan relevan untuk kita ajak ngobrol sekarang ini, dan ini momennya pas gitu ya. Ustadz Afwan nih, langsung aja. Nonton nggak belakangan yang terakhir? Enggak. Saya nggak begitu mengikuti itu. Saya hanya mendengar saja dan diminta memang beberapa saudara kita untuk memberikan tanggapan itu aja. Nah, jadi ada ungkapan bahwa sampai ujungnya adalah Quran mesti direvisi katanya ya. Tapi diawali dulu dengan berbagai sejarah yang diungkapkan. Panjang juga gitu sejarahnya diungkapkan gitu. Yang sebenarnya itu adalah sejarah yang hampir semua orang tahu sekarang dan berbeda dengan versi beliau. Nah, ini ada beberapa, coba kita reaction sedikit ini contohnya. Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat.
Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, Ehye asyir ehye, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridoi, inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang Esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam semanya mereka, Yod He Vav He tetragramaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama, tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Oke, itu barusan tadi konten tayangan yang sedikit direaksikan. Sebelumnya kami mohon izin juga untuk Dr. Richard. Terima kasih untuk tayangannya yang kemudian akan menjadi wasilah edukasi ya. Jadi per part mungkin beberapa hal yang kemudian untuk bagi kaum muslimin kita perlu, ketika sudah masuk ke ranah muslim, kita juga perlu memberikan tanggapan gitu saya. Nah, dari yang barusan saat gitu bahwa apa namanya Tuhan itu satu, kemudian agama itu banyak segala macam tadi seperti yang dijabarkan oleh beliau. Menurut Ustaz gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa kata yang dia ucapkan justru menggambarkan bahwa seseorang yang tadi di video itu bersama pembawa acara yang dihormati, Bapak Dokter itu, orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang lebih tidak tahu. Menurut Ustaz, beliau tuh itu yang dia sebutkan itu sesuai dengan ada dasar edukasinya atau? Sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Contoh ketika dia bilang Tuhan memang satu tapi mengizinkan agama banyak, nggak ada. Contoh Ustadz boleh ketik di handphone Ustadz ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saya tuh pernah punya kawannya, orang Yahudi gitu. Amalek itu ungkapan kasar katanya. Iya. Untuk yang lebih rendah gitu. Semua orang yang di luar Yahudi. Ini ada di kitab suci berarti. Iya. Satu lagi mau kata-kata Yesus? Coba. Ketiknya gini, Lukas spasi 19 spasi 27. Ini yang tentang itu aja tadi ya, yang dia bilang Tuhan satu dan mengizinkan banyak agama. Aduh, PBM. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu tulisannya warnanya merah bukan? Iya. Merah itu tandanya kata-kata Yesus. Oh gitu? Yes. Bukan redaksional aja Ustaz ya? Bukan. Jadi ada warna, jadi merah untuk menandakan kata-kata yang diimani oleh saudara tersayang Kristen dan Katolik sebagai kata-kata Yesus. Lalu ada hitam pekat, lalu ada abu-abu, ada biru, dan ada coklat. Karena di dalam tulisan Bible yang secara hukum keagamaan dan para pemimpin agama Kristen, pemimpin besar yang disebut Bapak Gereja, ada beberapa bagian kata-kata Yesus yang sungguh menunjukkan bahwa beliau adalah mujahidin. Oh, emang tegas gitu ya? Atau keras? Dia ajak perang, yang disebut Hawarion, tapi dalam bahasa saudara kita Kristen dan Katolik dan kekristenan atau kekatolikan disebut sebagai 12 disciples atau 12 murid. Sebetulnya murid yang 12 itu adalah satu anggota keluarga, bukan keluarga darah. Ada beberapa yang adiknya keluarga darah, tapi disebut keluarga besar Zelot. Zelot itu apa? Para revolusioner yang pada saat itu berperang secara gerilya melawan Romawi yang masuk ke tanah Yudea Galilea. Dari mulai tahun 165 sebelum Masehi pada zaman Antiochus Epiphanes sampai dengan menjelang
datangnya Titus putra Vespasianus yang menajiskan bait suci Kifat Hasela atau Yerusalem, Beit Hakodes itu dengan darah babi. Mereka bergerak, dan Yesus adalah salah satunya. Oh, Yesus itu termasuk orang Zelot. Zelot adalah kelompok revolusioner tanah Yudea Galilea. waduh, jadi ini teman-teman semua, ini pure saya memang karena ketidaktahuan ya teman-teman. Nah. Jadi ibaratnya tadi ayat yang tadi dan juga ayat yang sekarang saya juga baru paham ternyata memang ada satu. Ada yang dari begini dua keras ayat ya maksudnya ya? Iya, keras sekali. Apa ini penjelasan dari ini? Penjelasannya adalah untuk jawaban yang tadi video kita nonton. Apa itu? Ketika si barusan itu orang tersebut itu mengucapkan bahwa Tuhan mengizinkan banyak agama. Tidak pernah. Tuhan itu sejak awal bumi diciptakan, yang dicatat di dalam kitab yang lebih tua daripada Al-Quranul Karim, yaitu Torah Nevim Ketuvim, yang disatukan menjadi tanah. Itu sudah dibilang Tuhan nggak mau ada agama lain. Dan itu adalah salah satunya. Apa? Bahwa ketika ada bangsa atau di luar Yahudi atau di luar tanah Yudea Galilea, bangsa-bangsa lain yang sudah mendapat informasi bahwa Tuhannya adalah Tuhannya Bapak Abraham, tapi dia menyembah Tuhan yang lain, bantai, potong, bayi, potong, pohon hancurin semua. Itu aturan orang-orang Yahudi itu. Oh, jadi ini versi Yahudi? Versi Yahudi. Bukan versi Quran? Bukan. Oh, ya, Gitu. oke. Nah, ini menggambarkan, saya kasih dua ayat ini bahwa nanti arahnya kemana itu orang itu. Yang saya khawatirkan, nanti arahnya begini. Islam itu seperti yang propaganda yang selama ini dilepaskan di masyarakat. Apa? Islam itu teroris, radikal, anti toleransi. Ya, kemana-mana perang. Islam itu nabinya kemana-mana ada pertumpahan darah, doyan kawin, lalu buta huruf, lalu arahnya udah ketahuan nih orang. Dari 1-2 kata aja saya udah. Jadi dia ini sedang menjalankan seperti apa SOP gitu. Dia ini orang SOP. Aduh, kelihatan banget. Dia jadi memang misi seperti ini ada gitu. Wah, dilepas, Ustaz. Oh. Ini kan program. Oh, begitu ya. Iya. Ya. 1947 namanya program Yohanes 1. Gagal di Indonesia. Kenapa? Tidak berhasil memurtadkan orang Islam. Orang Islam ada yang murtad mungkin karena menikah atau tertipu dari suaminya. Gini ya, banyak orang-orang yang pura-pura murtad. Pura-pura mu'alaf. Mu'alaf tepu-tepu misalnya, MTT. Mu'alaf tepu-tepu. Oh iya. Banyak itu? Banyak. Kita pernah bikin survei dulu di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng. 1 tahun aja ada 82 kasus. Itu MTT itu. Pura-pura mu'alaf. Jadi, dia syahadat. Kalau gitu kamu menikah anak ke saya, syahadat mau? Mau. Khitan? Mau. Tapi habis ijab kabul, dia tidak sholat. Dia masih minum khamar. Oh, ini dia masih makan babi kecap, merubah predikat aja gitu. Iya, dan kira-kira 8 bulan atau beberapa saat setelah mungkin istrinya ini mengandung atau punya anak, dia langsung bilang gini, aku mau kembali ke agamaku yang lama yaitu Kristen. Kalau kamu tidak mau ikut, aku cerai kamu. Dan aku tidak memberi tunjangan apa-apa. Istrinya takut, karena pada saat menikah dia mungkin berhenti kerja, dia hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak, dia nggak punya pegangan apa-apa, guncang, dia ikut. Nanti setelah dia ikut, mertuanya ikut, mulai dia colok satu-satu itu. Itu program, itu SOP. Lalu setelah itu program itu gagal, mulai masuk ada namanya pola bantuan pendidikan. Sekolah-sekolah gratis buat anak-anak, apalagi perempuan pakai jilbab, pintar. Jangan lepas jilbabnya, udah masuk aja, kita nggak paksa kamu jadi Kristen kok, tapi tiap bulan dibantu. Kan malu lama-lama orang. Lalu program keuangan, kesehatan, lalu makanan yang bagi-bagi itu. Lalu ada program Car Free Day. Lalu mulai mereka masuk ke rumah-rumah. Karena apa? Karena setiap program itu gagal di Indonesia total. Alasannya bagaimana caranya tiba-tiba kok gagal? Terus apa karena akidah orang Islam kuat. Dan akidah Islam membuat muslimin wal muslimah menggunakan otaknya secara proporsional. Karena di luar Islam, maaf jangan tersinggung ya, jangan marah. Ini bukan menghina, menghujat atau menyerang, tidak. Hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain mungkin pada saat Allah bagi-bagi otak dia nggak datang. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kan, apa dia datang apa enggak. Tapi hanya orang Muslim yang diajarkan bahkan pola hidup saja diajarkan. Artinya apa? Balance antara otak kiri dan otak kanan. Manusia kan punya 2. Ya kan? Kalau art itu yang sebelah kanan, ya kan? Kalau yang matematika sebelah kiri, eksakta dan art gitu kan? Dan itu dipakai secara seimbang.
Hanya jika orang ini beragama Islam. Karena agama Islam mengajarkan itu. Contoh, potong kuku aja diatur. Iya. Wudhu, mau tidur. Jika dia sudah memiliki istri dan kehidupan rumah tangga, bersetubuh, itu diatur. Masuk kamar mandi aja diatur kakinya. Masuk kamar mandi, pakai baju kemeja ini. Kenapa harus tangan kanan dulu? Gitu kan? Itu menghindari ada pola pikir kidal. Gitu kan? Memulai menulis dari sebelah kanan. Segala sesuatu dimulai dari yamin. Ya, jadi kanan yang baik. Itu ternyata edukasi ya jatuhnya. Motorik. Iya. Kita baca Quran, Ustadz, akhi, kita baca Quran, mata ini, otot-otot mata mengikuti garis Al-Quran, itu minus berkurang, benar? Iya, benar. Dan pengingatan juga berkurang. Yes. Lebih kuat gitu. Orang yang baca Quran, tuanya nggak pikun. Wallahi. Yusuf Qaradawi umur 99 tahun masih ngeluarin buku. Mahathir Muhammad umur 92 tahun masih jadi pemimpin negara. Masya Allah. Sedangkan banyak yang udah pikun di usia 80, 75, 80. Ya, kita kembali lagi ke situ ya. Kembali lagi ke yang tadi video ya. Sudah satu poin yang dia sebutkan itu salah total. Kenapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam kitab Torah Nevi'im Ketubim, kitabnya orang Yahudi yang dicuri oleh saudara kita tersayang, maaf jangan marah ya, saudaraku sayang, ya. Kristen dan Katolik itu mengambil kitab itu lalu ditempelkan dengan yang namanya Gospel atau New Testament. Sebetulnya itu bukan milik mereka. Dan sampai detik ini orang Yahudi, para rabai bilang begini, bahkan terakhir itu keluar di Times of Israel, Israel Times, the magazine. Itu dibilang begini, Christian, stop stealing our holy scripture and our culture. Sampai hari ini. Yang dibilang nyuri Christian malah? Ya iyalah, habis siapa lagi? Apa itu salah satu sebabnya? Saya kalau ngelihat tayangan justru bagaimana bencinya Yahudi dengan Nasrani sampai diludahin kalau mereka ibadah gitu. Meludah itu adalah bagian dari syariah mereka. Syariah? Jadi, loh iya, kita kan punya syariah nih, tatanan misalnya kalau mau sholat itu dalam keadaan bersih atau apa. Nah, meludahi orang Kristen yang pakai cross, kalung apapun itu bentuknya, gambar atau apa, atau lewat gereja, meludah itu dibilang pu. Tulisannya 3 kali, POOH. Jadi itu memang syariah mereka. Kalau mereka lewat dan tidak melakukan itu, ya ada ininya lah, sama kayak kita ada kayak kita mimpi buruk meludah ke kiri, betul. Itu. Tapi ini lebih dari itu. Alasannya apa? Baca Melachim Milchamot, itu kan bahasa Inggris. Bisa kan translate? Silakan. Semua nabi-nabi yang bicara Masyiah. Apa nih Masyiah? Masyiah itu Al-Masih. Al-Masih. Iya. Kan mereka tidak mengakui Yesus Masiah. Oh gitu. Iya. Terus? As the Redeemer of Israel and their Savior, who would gather their spirit and strengthen their observance of the mitzvot. Mitzvot apa nih? Hukum. Iya. Sebagai ininya, kontrasnya, terus? Christianity caused the Jews to be slain by the sword. Oke. Tetapi sebaliknya, Kristen menyebabkan orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Terus? The remnant to be scattered and humbled. Dan diinjak, dia tercerai-berai dulu dong. Tercerai-berai kemudian dan direndahkan. Direndahkan. Ya, the Torah adalah sebagai alternatif. Merubah Torah to be altered. Oh, ini merubah Torah and the majority of the world to err and serve a God other than the Lord. Yang paling nomor 5 adalah yang paling parah. Kristen menyebabkan orang-orang di dunia, termasuk orang Yahudi, menyembah Tuhan selain Tuhan. Jadi inilah sebabnya mereka meludahi orang Yahudi. Orang Yahudi meludahi orang Kristen Katolik karena yang pertama ditulis di Melachim Milchamot. Yang pertama, orang Kristen penyebab orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Kenapa semua itu disalahkan ke orang Kristen karena mereka tahu rahasia. Mulai dari pembantaian orang Yahudi pertama kali oleh Roma di tahun 70 Masehi, lalu Holocaust, itu dipersalahkan semua ke orang Kristen. Holocaust itu juga termasuk
Pembantaian orang Yahudi. Nggak, itunya adalah yang jadi itu orang Kristen. Ya kan ini nubuat kan? Nubuatnya sih seolah-olah Nubuat, kan? akan terjadi pembantaian itu, dan yang salah orang Kristen menurut Yahudi. Iya. Jadi yang pertama, orang Yahudi gara-gara orang Kristen dibantai. Lalu yang kedua, orang Yahudi diaspora tercerai-berai. Gara-gara Kristen? Gara-gara Kristen. Lalu yang ketiga, gara-gara Kristen orang Yahudi direndahkan, dihina di mana-mana. Antisemit. Antisemit. Lalu yang keempat, Torah diambil sama orang Kristen dan dirubah-rubah tadi kan. Torah dirubah-rubah. Lalu yang terakhir adalah, yang lebih parah dari semua itu adalah orang Kristen menyebabkan orang-orang di bumi ini, bahkan termasuk ada bagian orang-orang Yahudi, menyembah Tuhan selain Tuhan. Maksudnya siapa? Menjadikan manusia Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya Yahudi ini nggak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Kok sekarang malah uniknya begini ya? Banyak orang yang pro Israel itu justru orang Kristen. Padahal ya, saya makanya ketika ngelihat banyak sekali orang Yahudi yang ortodok itu justru pro Palestine gitu kan, yang ortodok gitu ya. Neturei Karta. Ketik Neturei Karta. Spasi Karta. Neturei Karta. Karta ada? Ada. Sefaria, tambahin dong belakangan. Sefaria. Neturei spasi Karta spasi Sefaria. Iya, Ria. Sefaria? Ada. Ya udah klik langsung. Start. Klik. Nanti ada anti-Zionism judulnya. Oh, anti-Zionism ada nih. Religius anti-Zionism Satmar Hasidim Neturei Karta Erdahare. Teman-teman bisa coba juga di rumah, ini katanya di online soalnya nih. Ini harus. Jadi ternyata bukan ngarang ini ya Ustaz ya. Oke, di mana nih? Nah kan, ini sudah kan? Nah ini. Tolong. The Rebbe of Munkats. Iya. The Rebbe itu Rabbi. Iya, Rabbi. Rabbi Hayim Elazar Safira melihat Zionism sebagai setan. Jadi kalau ada yang bilang kami pro Israel, Anda nggak tahu apa-apa, kartu mati. Memalukan. Apalagi ada Muslimin di Indonesia, terus dia tidak ikut mendukung Palestina, malah dia dukung Israel. Itu tanda Israel. Maaf ya, jangan marah ya Ustaz ya. Belum baca ya? Kau tuh tidak tahu apa-apa ternyata. Ada yang bikin sakit hati kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu. Saya mendengar orang Muslim dan dia adalah seorang doktor, ganteng, dan dia terkenal di mana-mana, punya jabatan tinggi di keislaman. Lalu ngomong di YouTube, saya dikasih lihat di Tebet. Dia bilang begini, dokter, masih muda orangnya, ganteng. Dia bilang, udahlah kita nggak usah terlalu semangat bantu Palestina. Uangnya nanti nggak nyampe juga lah. Hamas itu tidak saling berseteru dengan Fatah. Hamas itu tidak disukai rakyat Palestina. Iya, saya paham nih. Orangnya tahu Pak Yanto. Saya nggak bisa sebutin namanya. Malas saya sebutin namanya. Berarti beliau belum baca guru ini? Saya anggap guru saya. Tapi kenapa mengeluarkan statement itu? Apa dia nggak pernah baca ini? Apa dia nggak tahu gitu? Tapi begini, sampai detik ini, seluruh tanah Yudea Galilea itu anti-Zionis. Karena itu masuk di dalam tatanan syariah mereka. Oh, jadi sebenarnya bahwa jangankan orang Muslim, orang Nasrani juga jarang tahu ini kayaknya menurut saya ya. Nggak tahu ya, tapi taunya cuma dari mungkin framing dari Western media. Tadi kalau misalnya ini pendapat saya aja bisa salah. Jadi kalau saya baca tadi sebelumnya, berarti sebenarnya Yahudi itu menuduh Nasrani yang jadi antisemit di dunia bukan karena orang Muslim ya. Bukan. Yang menyebarkan itu Nasrani. Kristenan. Gitu ya. Ini benar juga berarti ya. Tapi kenapa kemudian seolah-olah ininya sama Muslim ya? Ini framingnya kali gitu ya. Sebenarnya yang dinubuatkan adalah sebenarnya Nasrani. Kristen. Iya, kenapa kita yang jadi sasaran gitu? Ini unik teman-teman ya. Yang mulai perang dunia bukan Islam. Iya. Yang bunuhin jutaan orang bukan Islam. Yang pembunuh berdarah dingin yang ada di dunia, Hitler, siapa lagi? Westerling, Mao Zedong, Stalin, gak ada yang Islam, gitu kan? Semua teroris nih yang mengatasnamakan Islam itu jumlahnya 0,002% dari total Muslim. Tapi yang dianggap teroris Islam. Nah itu. Padahal negara yang dijajah yang ada di bumi ini negara Islam. Yang dijajah saja. Iya. Syria. Iya. Terus kemudian apalagi Palestina, Uighur, segala macam, Rohingya, kemudian juga India. Iya. Tapi yang dibilang teroris
Islam udah dijajah, difitnah juga Nah, ini total. itu sudah terjadi dari dulu kan kita baca itu. Gitu, Ustaz. Ini mohon maaf teman-teman, untuk teman-teman yang berkeyakinan Nasrani atau Katolik menyaksikan acara ini, mohon maaf, saya memang nggak tahu apa-apa. Ini berdasarkan dalil yang dari tentunya. Saya juga Ustaz, tidak asal apa yang saya bicarakan saya pikirkan. Enggak, kita baca aja. Jadi dari Injil dan dari Torah juga ya. Iya. Dan teman-teman semua, misalnya kurang nyaman, nggak usah ditonton kalau nggak. Kalau yang non muslimnya. Jadi ini untuk teman-teman muslim aja, karena pembahasan kemarin udah menyeberang ke arah Islam ya Ustaz ya. Iya dong. Makanya perlu kita tanggapi. Karena kita juga perlu memagari saudara kita dengan benar-benar. informasi yang valid dan proporsional. Serta bisa diakses oleh orang banyak. Benar. Begitu. Jadi kita jangan punya, misalnya saya punya buku nih, buka, belum tentu orang penonton bisa akses buku itu. Benar. Karena kalau tanpa sanggahan akan dianggap sebagai kebenaran kan begitu. Iya. Nah, makanya ini alhamdulillah kita dapat kesempatan ini untuk bisa kemudian klarifikasi. Ada video berikutnya? Nah, jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Bahasa Filistin itu kalau dalam King James Version Alkitab itu memang dituliskan Filistin. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia disebut Palestina. Meskipun kemiripan aksara, tetapi tidak bermaksud kepada Filistin kuno, yaitu Goliat yang diceritakan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama, tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem, percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Jadi ringkasannya adalah bahwa Yahudi ini agama tertua dan tanah itu memang tanah haknya orang-orang Yahudi gitu ya. Kemudian ketika mereka terusir dan mengambil lagi, ketika dalam Islam itu kan Nabi Yosua bin Nun ya kan itu kan yang masuk Yusha bin Nun kan. Menurut teman-teman, menurut bersangkutan namanya Yosua gitu kan, masuk ke dalam kemudian membantai habis gitu. Dan kejadian sekarang itu seperti semangat yang sama ketika kemudian barengan Nabi Yosua bin Nun itu gitu, seolah-olah seperti itu. Dan memang sudah haknya, karena dulu yang menempati tempat itu dulunya adalah memang orang Yahudi gitu. Dan kemudian nama Palestina itu sebenarnya Filistin awalnya sudah dihilangkan dan ganti Palestina oleh salah seorang raja. Ditambah dulu kan Yahudi ini dari Yehuda kan gitu. Anak dari Nabi Ishak gitu. Jadi keturunan dari Abraham segala macam itu kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya di awal dulu, apakah benar keyakinan tertua yang punya hak untuk tinggal di sana itu Yahudi? Salah. Apa dalilnya? Saya siap-siap. Baik, kejadian 17, kejadian spasi 17, spasi 8. Spasi itu. Ini Ustaz apal Injil juga Ustaz? Enggak, bukan apal ya, kita baca aja. Oh gitu ya. Dulu kan kita cari makan dari situ. Oh begitu. Ustaz memang belajar Ibraninya di sana, di Yerusalem? Iya, tapi kan nggak diakuin. Tanggal 18 April tahun 2018, saya di kantor hukum di Brawijaya 9, Brawijaya 9 nomor 3B itu, sama Jody dan kawan-kawan itu kantor hukum situ. Iya, benar-benar. Tempat kita di situ kan ngobrol. Saya sudah membuat surat pernyataan bahwa saya tidak akan pernah mengeluarkan statement bahwa saya pernah sekolah. Di hadapan kepolisian, lalu TNI, lalu para lawyers, dan saudara dari yang terhormat bapak-bapak di gereja. Alasannya? Itu nggak bagus, dan hati para Kristen ini tersakiti. Kita harus ikutin aja lah. Iya benar, kita hormati untuk teman-teman yang berkeyakinan berbeda ya. Iya. Tapi memang begini teman-teman semuanya, dalam Islam juga kita dilarang untuk menjelekkan keyakinan lain karena mereka akan punya kans. Jadi kita dilarang teman-teman. Makanya ketika kadang-kadang ada yang kemudian berkata buruk mengenai keyakinan kita
kita perasaan jarang yang maksudnya kalau ada pun juga kita akan melarang mereka untuk melakukan itu kan. Nah, yang kita lakukan biasanya ya defense seperti ini. Kita luruskan lagi, kita luruskan lagi, kita luruskan lagi gitu. Bukan kita menyerang gitu ibaratnya. Tiba-tiba ada yang punya komentar begini, saya juga suka menyayangkan gitu. Sayang aja kok bisa beredar gitu. Kemudian diberikan panggung untuk hal itu. Kita akan kembali ke kitab Kejadian 17 spasi 8. Iya. Oke, saya baca Ustaz ya. Iya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya, syarat pertama adalah orang yang tinggal di Kanaan itu adalah menjadi orang asing, tidak pernah jadi citizen. Coba hati-hati itu. Engkau akan menjadi orang asing di situ. Engkau tidak pernah punya tanda itu sebagai. Maka itu sampai detik ini orang-orang asli Yahudi yang ininya panjang lalu jenggot itu para rabai dan semua rakyat yang tidak rabai tapi Yahudi asli itu mereka punya keyakinan apa? We are the nation without state. Negeri tanpa negara. Land tanpa negara. Benar. Tanahnya ada, tapi ini bukan negara. Rakyat tanpa negara, negara tanpa rakyat gitu. Iya. We are a nations without state. Karena memang karena Tuhan larang. Tuhannya mereka ya, Hashem itu, Adonai itu, Yod-Heh-Vav-Veh itu. Oh, bukan Tuhannya bukan Yesus satu. Bukanlah sampai Allah juga. Tuhannya di Allah. Nah, maka itu ke situ nih. Ini ke situ. Yang disebut tadi Yahudi adalah agama tertua. Tidak. Yahudi itu anak kelima Nabi Yakub alaihissalam atau Yakub Fabenu atau bapak kita Yakub. Ruben, Simon, Levi. Siapa yang masih suka beli Levi's original. Sebaiknya stop. Saya bukan Levi's ini. Iya. Ini enggak, ini cuma bilang aja. Sebaiknya udahan. Levi itu anak. Louis berarti kalau zaman sekarangnya. Lewi. Ya. Levi, S itu adalah Levi Strauss. Orang Levi yang lahir besar di Austria, cuman bahan kainnya laku di benua Amerika, gitu kan? Jadi setiap dari every single dollar ada 10-20 sen yang diambil dari penjualan mereka, dikirim ke Israel buat beli peluru buat nembakin saudara kita di sana. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu ya produknya apa ya? Ruben, Simon, Levi, Isakar. Ruben? Udah ya? Udah Ruben. Ruben nomor 1. Simeon atau Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Dari kata Odeh, mengucap syukur. Ini anak kelima nih. Yang akan menjadi bapak dari Bani Yehuda. Gad, Naftali, Asher, Gad politisi. Gad, Naftali, Asher, art, musik, entertainment. Dia mengacaukan itu sasarannya adalah tidak perlu bikin anak-anak generasi muda Islam itu jadi Kristen atau jadi Yahudi, tidak. Jauhkan saja dari repotkan kehidupan mereka agar mereka tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Yahudi adalah agama tertua. Tidak. Yahudi itu anak kelima Nabi Yakub alaihissalam atau Yakub Fabenu atau bapak kita Yakub. Ruben, Simon, Levi. Siapa yang masih suka beli Levi's original. Sebaiknya stop. Saya bukan Levi's ini. Iya. Ini enggak, ini cuma bilang aja. Sebaiknya udahan. Levi itu anak. Louis berarti kalau zaman sekarangnya. Lewi. Ya. Levi, S itu adalah Levi Strauss. Orang Levi yang lahir besar di Austria, cuman bahan kainnya laku di benua Amerika, gitu kan? Jadi setiap dari every single dollar ada 10-20 sen yang diambil dari penjualan mereka, dikirim ke Israel buat beli peluru buat nembakin saudara kita di sana. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu ya produknya apa ya? Ruben, Simon, Levi, Isakar. Ruben? Udah ya? Udah Ruben. Ruben nomor 1. Simeon atau Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Dari kata Odeh, mengucap syukur. Ini anak kelima nih. Yang akan menjadi bapak dari Bani Yehuda. Gad, Naftali, Asher, Gad politisi. Gad, Naftali, Asher, art, musik, entertainment. Dia mengacaukan itu sasarannya adalah tidak perlu bikin anak-anak generasi muda Islam itu jadi Kristen atau jadi Yahudi, tidak. Jauhkan saja dari repotkan kehidupan mereka agar mereka tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Dengan art, dengan entertainment.
Jadi Gad, Naftali, Asher, Daan. Daan ini financial, menguasai financial system. Gad, Naftali, Zebulon, dan Zebulon nomor 10. Ini seperti politician. Zebulon. Nomor 11 yang paling ganteng, Joseph alaihissalam. Nomor 12, Bene Amin, Bene anak, Amin bungsu. Bene Yamin yang Benjamin, anak yang sungguh, anak yang benar, anak yang bungsu. Maka itu ada pemimpin Israel itu namanya Benyamin, Natan itu artinya pemberian. Yahweh itu Tuhan. Jadi anak bungsu pemberian Tuhan. Jadi kalau kita pakai email Yahoo juga Tuhan itu. Yahoo, email Yahoo. Oh enggak, Yahoo itu dari kata Yahuwah, Yod He Vav He, bukan YHOO. Enggak, siapa tahu itu plesetan mereka bikin. Bisa jadi. Mereka kan Yahudi. Karena mereka kan bisa pakai taktik apa? Iya, Yahudi. Iya. Benyamin Netanyahu. Artinya anak pemberian Tuhan. Gitu. Nah, artinya namanya Netanyahu itu. Iya, Natan kan pemberian. Wow. Yahu itu Yahuwah. Itu kelakuannya pemberian Tuhan begitu tuh kelakuannya. Itu kelakuannya. Silakan Tuhannya begitu, Tuhannya begitu. Iya, gitu. Nah, jadi ini bukan agama. Yahudi agama tertua. Salah. Agama tertua apa? Yuk kita lihat yuk. Iya, kita lihat. Sekaligus tadi kan dibilang ini dari 17:8 tadi ya. Oh, iya. Kejadian 17:8. Pertama, harus Tuhannya namanya Allah yang boleh tinggal di tanah itu. Di mana? Tanah Kanan. Sebentar ya, itu tadi yang 17:8 ada. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya. Sebagai warga negara di situ harus Tuhannya bernama Allah. Oke? Lalu yang kedua, tinggal di situ tidak akan pernah jadi state. Hanya menjadi orang asing. Ya kan? Lalu yang ketiga, siapa yang berhak untuk tinggal di situ? Keturunan Abraham. Keturunan Abraham siapa? Ishak yang tadi, Yakob 12 suku, ditambah Ismail. Kan anaknya Bapak Abraham kan ada bukan dua. cuma Ishak, tapi dua. Satu dari Bunda Sarah, satu dari Bunda Hagar. Ishak punya anak, Ismail punya anak, 12 raja-raja yang tinggal di Arab. Termasuk diantaranya Nebayot, Kedar, ya kan, Midian. 3 orang inilah yang menjadi raja utama di Jazirah Arab. Yang mereka terus berkomunikasi baik dengan orang-orang Yahudi sampai sebelum Zionis masuk ke tanah itu. Apakah orang Yahudi itu agama? Tidak. Apakah orang-orang itu yang seperti Akhi bilang tadi, Ustadz Untung bilang, Ari Untung bilang, apa dia mengulang Yeshua? Tidak ada urusannya dengan itu. Tidak ada. Syaratnya kita baca dari satu ayat ini aja. Apa? Orang yang tinggal di situ harus bertuhankan Allah. Harus. Enggak, orang Yahudi Tuhannya bukan Allah. Baik, ini menjawab ya nomor 1. Nanti dia bilang Allahnya beda sama Allah kita gitu. Oke, kita buktikan. Allahnya benar nggak sama atau beda? Atau kayak nama ini bikin malu? Salah. Baik, Ustadz ketik namanya Arabic, bukan. Bible Dictionary ST Takla. Bible spasi Dictionary spasi ST spasi Takla biasa. ST Takla ya. Ada. Klik sudah. Nanti ke bawah geser warnanya biru ya tulisannya. Benar? Yang ini kan? ST Takla klik sudah. Ya, sudah diklik mau nggak? Nah, ini. Oke, ya geser ke bawah. Nanti ada tulisan biru Arabic Dictionary. Itu di poin bawah kecil. Klik. Ini ya? Iya, klik. Arabnya atau ininya? Ya, klik aja di situ di sembarang. Udah. Ini adalah kamus Alkitab disusun dari Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua? itu. Interesting. Nanti dikasih lihat ya. Nanti di capture ya teman-teman yang bisa. Dan ini juga kita kasih nanti linknya ya teman-teman bisa lihat. Geser ke bawah cari alif. Ana bisa ya. Nanti setelah terbuka alif, Ustadz dia kan udah terbuka. Ya. Geser ke bawah cari nomor 756. 756. Iya. Waduh, apal juga sampai 700-an nih. 756. Allah. Iya, klik. Geser ke bawah pelan-pelan. Tuh, itu nama Tuhannya tuh Alkitab. Orang Kristen, nama Tuhannya itu. Katolik, jangan yang aneh-aneh.
Itu nama Tuhannya. Ya Allah. Ini merasa di dalam nunjukin ini. Ya Allah, ini sampai ke tajwidnya sama semua ya. Ya. Ya Allah. Lanjut ya. Ini Injil ya? Habis apa? Kan Bible. Allahu Akbar. Lanjut ya Ustaz ya. Supaya jangan putus nih. Iya, Supaya jangan putus. Lanjut ya Ustaz, itu lagi. Kok mind blowing buat saya juga ya ini luar biasa deh. Klik ya. Google kosong ya Ustaz. Ketiknya gini, Kitab Suci Mobi. Kitab Suci. Ini LAI, kitab yang tadi sama itu bahasa Arab, cuman sudah diproduksi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Para pendeta kita yang terhormat. Kitab Suci Mobi Arab. Ya Arab. Klik sudah. Ari ke bawah. Ini resmi ya? Ya Lembaga Alkitab Indonesia juragan. Kayak nama nggak mau main yang ilegal, maunya yang legal aja. MRK itu ada, MRK ada? MRK ada. Oke. Klik. Nah nanti keluar angka-angka, betul? Angka benar. 12. Oke. Cari angka 29. Ustaz Tari kan bisa baca kan? Bisa. Arab? Silakan. Fa'ajaba Isa. Berarti siapa namanya? Isa. Nggak pernah Jesus. Dari mana itu Yesus? Orang namanya Isa. Nabi Isa. Iya. Nabi Isa menjawab itu. Fa'ajaba, maka berkatalah, maka menjawablah Isa. Benar nggak? Ya terusin Ustaz. Fa'ajaba Isa. Ahumu wasiatin hiya. Ya. Aku menetapkan satu wasiat untukmu. Ahamu wasiatin hiya. Inilah wasiatku. Pesanku yang terutama. Ya, apa itu? Isma' ya Sya'bi. Dengarkanlah saudaraku, kaum Israel. Sya'bi itu Israel. Iya, kaumku. Al-Maula ilahuna wallahu ahad ini. Iya. Interesting, ya? Ya harus interesting. Ini bukan Quran, Ustaz. Yang dari mana? Itu kan Bible. Ini versi Indonesianya apa ini? Ada versi Indonesianya ini? Beda. Iya. Oh. Fa'ajaba Isa. Ahamu wasiatin hiya. Isma ya Sya'bi, kata dia. Beliau bilang begitu. Isma ya Sya'bi, Isma. Al-Maula ilahuna huwa Allahu ahad. Itu dia berkata apa? Ya orang Israel. Kul, katakan. Apa? Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. 32. Ayo sambung. Kita akan sambung terus. Ini. 32 ya. Faqala lahul faqihu ahsanta ya mu'alim. Ahsanta, yang sebaiknya kamu. Enggak, kamu benar katanya. Ada seorang ahli Taurat yang bilang, ya mu'alim. Jadi Yesus tuh nggak pernah dipanggil Tuhan, dipanggilnya mu'alim. Ustadz dia itu. Mu'alim tuh mu'alim. Ya mu'alim lah. Oh dai dia. Ya dai dia. Astagfirullahaladzim. Ini di Injil nih. Yesus itu si gondrong ganteng bule itu, ganteng. Dia itu dai. Ahsanta ya mu'alim. Mu'alim. Anta ala haqqan. Kamu memang betul, ya kan? Haqqan itu betul ya? Ya kan betul, haqqa. Oh, kamu benar. Iya, gitu. Kamu benar. Innallaha wahidun. Innallaha satu. Allah itu wahidun, terus wala ilaha illa huwa. Iya. Jadi dulu tuh sudah ajaran Yesus itu, kalau dibilang Yesus Yahudi agama tertua, dari mana? Dari Hong Kong. Orang Yesus mengajarkan kul huwallahu ahad wala ilaha illallah. Masya Allah. Sambung. Mundur. Ini kan bisa mundur kan? Bisa berapa? Enggak, mundur apa? Mundur ke tulisan yang tadi. Sebelumnya? Iya. Mundur, step back, lagi step back lagi. Iya. Udah. Sekarang berapa? LUK, ada cara cari LUK. Lukman? Bukan, itu Lukas. Lukas ya, beda ya. Lukman, berapa? 6. Ya, 12. Wa fi minal ayam kharaja ilal jabalil yusalliya wa qadal laila kulahu fi as-salati lillah. Yesus memenuhi malam-malamnya dengan sholat kepada Allah. Bagaimana dia Tuhan? Orang dia punya Tuhan kok namanya Allah. Dia sholat. Oh iya ya. Dah, mundur lagi Ustaz. Mundur lagi. Berapa? Mundur. Sekarang MRK 1. MRK 1. Sudah. Berapa? 35. Lokoma Isa. Ini Isa lagi nih. Lokoma Isa fi sabahil bakir qabla tulu'il Fajr.
Dari mulai pagi gelap buta, subuh, sampai fajar. Ngapain dia tuh? Oh, sholat subuh sambil nunggu suruk ini. Ya Allah. Mundur lagi, mundur. Kita udah tahu dia malam dia sholat, subuh dia sholat. Mundur. Sekarang cari mundur lagi satu lagi. KIS, ada kan KIS? KIS, ya. KIS, KIS, ya udah. 10. Wa fi'il ghadi bainama hum yaqtaribuna minal Madinah So'ida but'rusu ilas satahi liyusoliya sa'ata zuhri. Jadi sholat apa? Zuhur. Iya. Lagi? Ini sholat zuhur. Ya bisa apa orang tulisannya saat zuhri kok gimana? Kan malam ada Laila, subuh ada tadi, lalu ini sekarang zuhur. Ayo lagi, satu lagi lah, tanggung. Ya, apa tanggung. lagi? Kis lagi tadi yang mundur. Kis ya. Lagi. Kita mundur. Guys, nanti dia sholat. Bahasa Arabnya Injil tuh unik ya. Asik. Mundur. Apa tuh? Kis 3 sekarang. 3. Nomor 1. Nanti ditutupnya sama ini, nanti saya kasih tahu. Wa zata yaumi dhahaba butrusu wa yuhanna ila baitillahi so'atis salisati asra. Salat apa? Asar. Oh, 5 waktu, jangan-jangan lama-lama nih. Enggak, dia enggak ada 5. Terus? Ya, bagaimana mungkin dibilang tadi agama Yahudi agama tertua? Islam agamanya. Qul huwallahu ahad, wa la ilaha illallah. Salat malam, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Itu agamanya apa? Ketik Keluaran 35. Keluaran spasi 3 spasi 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau mau masuk rumah ibadah, tanggalkan alas kaki. Apa itu? Kasut. Lepas. Oke, kita masuk masjid. Oke. Lepas alas kaki. Lepas alas kaki. Sekarang angkanya diganti. Keluaran 30, 20. Keluaran spasi 30, 20. 30. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, itu. Iya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jadi ngapain? Air? Wudu. Oke. Jadi lepas alas kaki, wudu, sholat. Sambung. Mind blowing nih kita nih ya. Itu mana lagi? Sambung. Nehemia spasi 8, spasi 6. Lalu Ezra memuji Tuhan. Itu. Iya. Baik. Lalu Ezra mohon maaf saya berdiri. Ustadz baca anak gerakannya. Oke. Ya. Ezra berdiri. Oke, saya baca pelan-pelan saya ya. Lalu Ezra memuji Tuhan. Iya. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Di belakang ini umat Israel semua. Masih dicampur. Perempuan, laki-laki masih campur. Belum dibatasin. Masih jadi satu. Terus? Dan semua orang menyambut dengan amin. 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 Karena belum ada Fatihah. Jadi dia baru begitu aja. Dia angkat tangan. Lalu dia bilang, Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar itu apa? Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Ya udah, simpen aja. Allah yang Maha Besar. Amin. Amin. Lalu terus? Kemudian mereka berlutut dan sujud. Lutut itu kneeling sebetulnya. Keni. K-N-E-E. Kneeling begini. Ruku. Iya, terus? Dan sujud menyembah. Terus? Kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lagi ngapain? Prostrating. Sujud. Masya Allah. Ini perjanjian lama sama Ustaz? Ada, kalau ada tadi barunya itu ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hidayah insya Allah nih. Udah, lagi ya. Sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Boleh, Ustaz. Penutup yang tadi pertanyaan itu ya. Supaya nggak ada lagi pemikiran Yahudi itu agama tertua. Dari Hong Kong. Maaf, jangan marah. Jangan marah. Ya. Tahan. Sabar. Bukan sabar, mungkin lapar aja. bukan marah, cuma lapar aja. Iya. Aku sayang. Song spasi of song. Song. Iya, S-O-N-G. Song of song spasi 5 in Hebrew. Song of song. Spasi 5 in Hebrew, oke. Ada kan? Ada. Ada yang paling atas pilihannya warna kuning, Mekon Mamre, webnya namanya. Mamre, iya. Ada. Klik. Sudah? Kebuka. Geser sampai bawah, sampai mentok angka 16, betul? Iya. Oke, sini. Saya blok dulu.
Saya nggak perlu bahasa Inggrisnya, Ustaz. Saya perlu bahasa Ibrani. Ibraninya? Ya. Ini kan sudah, ya. Nanti di blok. Pemirsa yang mulia atau siapapun saudara, di blok hurufnya ini. Ya. Ini. Copy. Ya, di copy ya, copy. Copy. Pindahkan ke Google Translate. Google Translate. Ibrani Arab. Muhammad. Ini Banyak nama itu dimuliakan. Masya Allah. Saya kasih satu aja. Guys, ini ibaratnya ini dalam rangka untuk pelurusan dari statement ya. Kita tetap menghormati keyakinan teman-teman semua yang berbeda ya. Ini hanya meluruskan dari apa yang diungkapkan di publik dan kita juga meluruskan dengan secara publik dan juga by data. Insya Allah. Itu, Masya Allah teman-teman semuanya. Ini kalau orang mau cari itu berarti tadi di jadi penasaran juga kan nih. Aduh. Mekon Mamre. Ustaz, satu lagi Ustaz, satu lagi. Yuk kita reaksi satu lagi nih. Karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakutel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, teman-teman, ya reaksi terakhir nih. Saya pengen ngundang lagi nih beliau nih. Saya juga jadi banyak kebuka nih ya. Ya jujur aja dulu saya mungkin mendapat hidayah juga dari salah satu kitab tersebut gitu ya. Walaupun mungkin ternyata saya masih benar-benar jauh dari apa yang diketahui beliau dan ternyata makin dapat hidayah juga saya ini kayaknya nih. Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Kayaknya kapan-kapan bikin kelas khusus sama beliau ini menarik ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman Nasrani atau juga mungkin teman-teman yang non Muslim ini tidak ada keinginan untuk mencampuri keyakinan teman-teman semuanya, nggak ada. Kami hanya meluruskan dari sisi Islam karena kami takut dari konten tersebut kemudian banyak teman-teman yang Muslim yang kemudian salah kaprah gitu. Mana sih sebenarnya kebenarannya gitu ya? Baiklah. Statement bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda gitu sebelumnya ya. Kalau dari kita orang Muslim saya mau beda, bagi penganut yang berbeda nganggap beda juga nggak ada ngaruhnya buat kita sebenarnya. Nggak ada ngaruhnya kan? Nggak ada ngaruhnya. Dan kita juga sebenarnya kalau ketika dianggap oh ini orang yang beda, ya udah nggak apa-apa. Anggap beda aja gitu. Tapi kalau untuk dari rujukan datanya bagaimana tadi? Tadi udah disebutkan. Tadi udah disebutkan ya. Bahwa beliau Yesus. Tambahin satu lagi deh supaya yang seru nih kan? Saya kalau lagi buka gini kan ada apa lagi nih gitu ya. Gini, tadi kita sudah jawab bahwa Yesus itu dan Isa itu adalah Isa. Sekali lagi, Yesus dan Isa adalah Isa sebetulnya. Tadi kita udah baca, ya di kitab Markus. Ya, bahwa Fa'ajaba Isa, ya kan? Ini wasiatin hiya. Isma ya sya'bi katanya. Dengarkanlah saudaraku ya orang Israel, bangsaku. Al-Maula ilahuna huwa Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah ahad, 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 Allah ahad. Lalu di ayat 32-nya disebutkan wala ilaha illallah. Lalu beliau Isa alaihissalam atau Jesus Christ ini yang dibilang berbeda ini ternyata melakukan sholat di tengah malam. Sholatnya kepada siapa? Kepada Allah. Namanya tadi kita udah lihat di Bible bahwa Yesus punya Tuhan. Namanya siapa? Alif Lam Lam Ho. Allah. Sudah jelas, itu dalam Bible. Lalu masa kita orang Kristen mau campur adukan? Enggak lah. Orang Islam nggak paksa. Orang Islam tetap berpegang Isa. Isa itu bukan Tuhan dan dia punya Tuhan. Namanya Allah. Yang buktikan siapa? Tadi kan kita baca Bible. Orang Islam nggak kurik-kurik, nggak. Orang Islam tidak memasakkan Al-Qurannya kepada saudara. Jadi ini rujukannya bukan dari Quran ya? Bukan. Di dalam Bible-nya sendiri disebutkan bahwa Yesus itu sholat, Yesus itu adalah Isa, sholat kepada Allah, nama Tuhannya Allah besar tadi itu kita lihat, dia setaklah, lalu beliau sholat subuh, zuhur, dan asar. Nah ini masih ada, tapi dia tetap beda. Dia dilahirkan di kandang. Kalau orang Muslim lahirnya di bawah pohon korma, masa iya? Iya. Katisma Mosaik Yerusalem. K-A-T-H-I-S-M-A. K-H-T-H-I-S-M-A. Iya, spasi mozaik. Mozaik. Yerusalem. Yerusalem. Iya.
Katisma. Nanti kalau udah selesai, klik gambar. Katisma ini? Tuh, iya, klik aja itu gambar apa? Yang ini? Gambar apa? Itu gambar apa? Itu gambar pohon apa itu? Mau saya Kurma. Kurma itu di gereja. Oh. Di gereja itu di tempat kelahiran Yesus. Oh, kemarin jadi perdebatan juga ya, dia apakah di sana ada korma atau enggak menurut beliau. Tapi kalau bagi kita, korma mejol itu yang gede. Mejol itu dari Yerusalem. Jadi kalau ngomong, di Yerusalem gak ada korma. Kita makanin itu korma mejol itu ya Yerusalem. Teman-teman semuanya, korma yang gede, dagingnya banyak, itu mejol yang sekali makan, kenyang. Makanya kalau misalnya, aduh kormanya apa? Mejol. Aduh kenyang nih langsung gitu kan. Terus dibilang ada korma di Yerusalem, kita juga bisa bantah orang kita sering belinya juga mejol. Ini itu ya lihat itu. Itu di gereja tempat kelahiran Yesus. Itu Katisma Church ya. Iya, banyak banget ini gambar-gambar pohon kurma di gerejanya. Udah, yang satu kali lagi nih, biar puas saja, biar puas. Kitab suci Mobi yang tadi, kitab suci Mobi, kitab suci Mobi yang Arab tadi, kitab suci Mobi Arab, LUK, Luke 2. Luke ini Lukas ya? Iya, betul. Geser ke bawah cari angka 21. Wa fil yaumits tsamini hana waktu hitanihi. Waktu hitan. Waktu hitan? Iya, siapa yang dihitan? Waktu hitanihi itu waktu hitan. Iya, waktu hitan kan. Terus wadahu Isa. Isa dihitan. Wazalika kama da'a hal malaku sebagaimana yang diperintahkan oleh malaikat melalui malaikat. Ini malaikat tuh malaikat. Ya, terus qabla mahabilat bihi Maryam. Iya, ibunya kepada ibunya. Ibunya. Oh, Maryam. Jadi Isa putra Maryam itu dihitan. Dan ini disebutnya Maryam ya? Maryam. Bukan Maria ya? Bukan. Dan guys ya, untuk teman-teman yang non-muslim ya, bahwa Bunda Maryam ini adalah orang yang dimuliakan oleh Quran. Salah satu wanita yang ada suratnya khusus ini Maryam gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin bisa mulai membaca kisah mengenai Maryam dan Isa dalam versi Quran. Itu indah banget. Indah. Dan ternyata di Hitan. Iya. Dan lahirnya di bawah pohon kurma. Iya, bukan Quran ya, Bible itu. Di Bible nggak ada lahir di kandang. Jadi ini unik. Ini ada jadi ke tempat lain nih Pak Tisat. Jadi gini. Jadi dia di bawah pohon kurma, kemudian di Hitan, dan anaknya Maryam yang berkata adalah Injil. Injil ya. Nah, kalau secara logika, jika lahirnya tanggal 25 Desember, di Yerusalem saat itu salju. Iya. Nggak mungkin domba kan ya? Nggak mungkin. Dan uniknya nih, mungkin ya bisa aja saya salah ya, mungkin saya salah baca atau juga mungkin saya salah referensi bahwa ternyata sebelum Yesus ada dewa-dewa yang lahir sudah di tanggal 25 dan lahirnya tanpa ayah. Ada dewa Ethiopia, Horus, lahir tanpa ayah, dia 3000 tahun sebelum sebelum Masehi. Kemudian Buddha, dewa dari Nepal, itu 500 tahun sebelum Masehi. Krishna, dewa dari India, 500 sebelum Masehi. Zarathustra, dewa Iran. Zoroaster itu. Apa? Zoroaster. Iya. Hercules. Orang-orang apa? Orang-orang Majusi. Zoroastrian. Hercules, dewa Yunani, 800 tahun sebelum Masehi. Mitras, Mitra ini dewa Persia, Iran, 600 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir ya. Dionysus itu dewa anggur, Yunani ya, 500 tahun sebelum Masehi. Tammuz, Babilonia, 400 tahun sebelum Masehi. Herme yang dibawa sama ibu-ibu tuh. Dewa Yunani 200 tahun sebelum Masehi. Adonis. Dari Phoenician. Dewa Phoenician 200 tahun sebelum Masehi. Jadi ada yang kurang. Apa? Antum kurang satu dong. Apa? Namanya Sol. Iya. Dewa yang mana? lahir 25 Desember dari perawan. Dari nama dia lah lahir kata Natal sekarang Christmas. Dies Natalis Solis Invictum Deo.
Dies itu artinya days. Natalis itu hari. Dies natalis, hari lahirnya. Sol, S-O-L, setan, dewa. Ya, setan yang disembah jadi dewa oleh orang-orang Helenisme Stoa. Dies natalis solis invictum, tidak bisa mati, uninfected, mortal. Ya kan? Dan ini faktanya jauh sebelum sebelum Jesus. Dies natalis solis invictum Deo, dialah Tuhan. Maka itu kalau orang Islam ada yang kasih nama anaknya Deo, cepet-cepet ganti. Deo itu nama Tuhannya orang paganisme. Dewa. Iya, Deo. Deo kan dewa. Oh. Bukan. Deo itu akar kata, 5 akar kata dari Zeus. Paling atas Zeus, nomor 2-nya Deus. Deus, pernah dengar kan? Maka itu ada nama dulu Amadeus Mozart. Mozart. Nah, artinya dari tangan Tuhan. Deus, dia, Dei, Theos, Deo. Hati-hati. Itu Zeus. Seperti bahasa Prancis, dia. Enggak juga lah. Dia kan Tuhan. Dia, bahasa Tuhan kan dia. Dia Tuhan. Maksudnya yang diagungkan gitu, penguasa. Nah sekarang dari Dies natalis solis invictum Deo itu kan Aki juga tadi bertanya, Bethlehem dingin, 25 Desember tuh nggak masuk akal, ya kan? Kita udah ketemu, pohon kormanya udah ketemu, ya kan? Lalu dia di hitannya udah ketemu, ya kan? Dia tidak lahir di kandang, udah ketemu, ya kan? Udah terjawab kan ya? Kan orang selalu bilang Yesus bukan Isa karena Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus di kandang. Yesus juga lahir di bawah pohon korma, barusan ada. Ya kan? Kita ngomongin Nabi Isa ya teman-teman, ngomongin aja ya. Gitu ya. Nah, terus sekarang yang terakhir yang paling penting, 25 Desember nih hari lahir siapa? Yesus? Bukan. Ketik gembala-gembala di padang artikel. Ini keluaran dari lembaga Alkitab Indonesia, Sabda. Langsung klik. Sabda. Iya, betul. Sabda itu lembaga Alkitab. Klik. Sudah? Udah. Kebuka, geser ke bawah, cari paragraf yang bunyi depannya pada bulan Keswan. Pada bulan Keswan, sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari Padang. Artinya, bukan Sumatera Barat kan? Bukan ya. Artinya para gembala dan kawanan domba itu berada di Padang antara bulan Adar sampai Keswan atau sekitar bulan Maret sampai November. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Sementara pendapat lain mengatakan 22 April. Ada juga yang mengatakan bahwa Natal seharusnya dirayakan pada 20 Mei. Ya, udah. Jadi gini, ada bapak gereja. Itu tidak boleh dibuang. Bapak gereja itu pendiri gereja. Namanya Clement dari Alexandria. Clementinus dari Alexandria. Dia yang menulis sebuah buku-buku tentang Yesus. Dan dia tulis apa? Kelahiran Yesus itu sebetulnya 15 Pekhan. P-A-C-H-O-N. Pekhan. Pekhan itu nama bulannya dia. Itu 21 April. Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga Ustaz bagi kita, karena memang kita beda. Iya, maksudnya jangan dibilang kepada orang Islam. Oh iya. Jangan diajukan pemahaman tersebut ke orang Islam. Karena orang Islam nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kalau nanti pada suatu saat orang akan tahu bahwa Bible-mu sendiri yang membuktikan bahwa tidak pernah ada terjadi kelahiran 25 Desember. Kalau tadi dewa-dewa yang tadi saya sebutkan itu kan paganisme ya? Pagan. Pagan dong. Jadi budaya pagan sebelum lahirnya Isa Al-Masih. Iya. Budaya pagan itu adalah anak dari perawan yang lahir 25 Desember. Ya. Kemudian kenapa kok bisa nyantel di situ? Nah itu pertanyaan saya. Kok bisa sama gitu? Maksudnya kok ini yang nyamain siapa sebenarnya? Apakah sejarah tersebut yang sebelum Nabi Isa lahir itu yang kemudian sudah ada baru dibuat sebelum atau sesudah gitu? Kok bisa sama? Yang nyamain siapa menurut saya? Namanya Valerius Constantinus. Tahun 381 Masehi. Melalui satu keputusan bahwa ada agama baru untuk Roma dan seluruh dunia, namanya Kristen. Nama surat keputusannya adalah Edict Thessalonica, atau satu traktat keputusan. Kalau tidak ikut itu, gorok di tengah jalan. Mau itu tua, muda, anak, perempuan, laki-laki, baik, gorok. Semua harus jadi Kristen. Di tahun? 381 Masehi. 381 Masehi. Di saat itu juga disebutkan bahwa kita punya Tuhan, namanya Yesus, yang lahir 25 Desember di Bethlehem. Di 300 Masehi itu? Iya. Tapi ada yang bilang juga 4 Masehi. Ada sejak kelahirannya itulah jadi Yesus. Iya, keputusan lahirnya dia 4 sebelum Masehi itu
Itu diputuskan tahun 381 Masehi. Jadi bukan karena memang dia benar-benar lahir 4 sebelum Masehi, bukan. Baru dibikin itu, tanggal lahirnya 25 Desember 4 sebelum Masehi, itu baru dibikin tanggal 27 Februari jam 3 sore tahun 381 Masehi di depan yang sekarang jadi namanya Vatikan Gereja, Saint Peter Basilica. Baru ditetapkan beliau jadi Tuhan. Baru ditetapkan di situ. Bunyinya begini, keputusannya. Cunctos Populos. Valerian Gratiani Theodosius AAA. Lalu di paragraf kedua tulisannya gini. Evangelicamque doctrinam Patris et Filii Spiritus Sanctus unam maestate superilia Trinitas credamus Christianorum e Catholicorum. Jadi kata Kristen atau agama Kristen yang menjadikan hari raya kelahiran Tuhan tanggal 25 Desember itu baru ada tanggal 27 Februari tahun 381 Masehi jam 3 sore. Tapi di Injil disebutkan nggak bahwa saya bawa agama Kristen? Nggak ada. Jadi nama Kristen pun di Injil nggak ada? Nggak ada. Katolik itu? Nggak ada. Katolik artinya dari kata bahasa Latin Catholicus, artinya universal, globally. Dia mengatakan saya mengajarkan bahwa agama ini ada di Injil ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di dalam Islam penetapan sebuah hukum yang bukan ketika nabinya ada itu bid'ah berarti ya? Bid'ah versi mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ada penetapan itu bid'ah gitu sebenarnya. Ada tulisannya itu. Yang keluarin siapa? Keyahudian. Interesting. Iya. Jadi ini kan saya sebetulnya lagi nyentil otak saya nih kayak gitu. Iya, supaya undang lagi. Iya benar. Ini jadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya nih, ketika mungkin dilantik 300, ada yang pendapatnya bahwa Tuhan sudah ada ketika lahir 4 sebelum Masehi. Iya. Dilantiknya 300. Nah, 300 ya maksudnya ada yang percaya dulu baru dilantik jadi Tuhan 300. Iya. Dan ini kebodohan saya teman-teman ya, untuk teman-teman muslim jangan ditanggapin lah, ini kebodohan saya gitu. Ada yang bilang sempat sebelum Cuma pertanyaan saya, jika mungkin untuk yang zaman dulu ya, untuk waktu si yang menetapkan itu Romawi ya? Iya, Konstantin. Si Konstantin ini, menurut Konstantin, ketika Tuhan itu ditetapkan 300 atau 4 sebelum Masehi pun, berarti sejak bumi berdiri sampai tanggal 4 itu Tuhannya siapa? Saya masih cari di Cilengsi, cuman nggak ketemu itu. Saya pikir ada di sini, Ustaz, saya pikir ada di dalam sini lagi gitu. Bahwa Tuhan sebelum ditetapkan ada Tuhannya ini gitu misalnya. Oh iya, itu yang tadi kita baca Allah. Iya. Yesus jadi Tuhan baru 381 Masehi. Kalau menurut Islam, iya, dari Nabi Adam, iya, sampai Nabi Muhammad, semuanya adalah kepada Allah. Jalan yang lurus. Amin. Dan bahkan apa yang dilakukan Nabi Adam, sampai doanya pun kita lakukan gitu. Nabi Ibrahim, doanya kita lakukan juga. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kita pun tiru. Haji dan juga kurban. Iya. Karena rujukannya persis seperti sirah Islam. Itulah. Habis pun bilang apa? Makanya kita bisa rubah-rubah itu. Kan orang Islam nggak punya hak. Contoh, sampai sekarang masih ditanya. Itu tanah punya siapa? Punya Yahudi, punya Islam. Yang jawab orang Yahudi sendiri. Ketik Strong Concordance, spasi H 3389. Keluar sudah, Blue Letter Bible paling atas. Yerusalem, betul? Iya, benar. Klik, kalau kedua kebuka warnanya biru semua, betul? Benar. Oh ya. Geser ke bawah, cari Strong Definition. Bacain. Strong Definition. Iya, baca bahasa Inggrisnya aja lah. Yerosaulah im rarely. Iya. Oh, rarely. Langsung balik lagi tuh. Iya. A dual, an allusion to its two main hills. Bahasa tinggi banget nih. Iya. The true pointing at least of the former reading seems to be that of H3390. Itu kata juga. Jadi setiap kata bahasa Ibrani itu ada nomornya. Gitu. Oh, probably from the passive participle of H3384 dan H7999 founded peaceful Jerusalem or Jerusalem, the capital city of Palestine. Berarti punya siapa? Ini ada di Injil ini. Iya jelas dong. Gak bisa diajak bercanda nih Ustaz. Astagfirullahaladzim. Masa ngomong katanya ada Palestina itu dari bangsa yang telah punah. Apa sih nama Palestina itu diberikan? Itu pasti dia mau ngomongin Adrian.
Kaisar Hadrian. Ke laut lah Hadrian mah. Ke laut. Oh. Ini kan sebelum Masehi ini kitab. Ini kitab sebelum Masehi. Kitab ini selesai ditulis. Udah jadi bundelan gulungan itu tahun 300 sebelum Masehi. Dibilangnya Yerusalem punya siapa? Yerusalem punya Yahudi. Ini baca dong. Itu. Ya, the capital city of Palestine. Nah, berarti punya siapa? Ya punya Palestine. Iya. Berarti negara itu namanya apa? Palestine. Iya, yang nulis kan orang Yahudi itu. Oh iya, benar. Iya, benar ya. Benar. Iya. Nggak dibilang Israel. Jadi setiap yang kita suruh browsing, teman-teman lihat di teks ya. Jadi langsung aja maksudnya buktiin sendiri, bukannya ini gitu ya. Dan ini unik. Kan ini terakhir. Ya, ini kayak perlu ada episode berikutnya nih ya. Insya Allah. Kan dianggap bahwa yang punya hak adalah anak-anak ibaratnya anaknya Yakub ya. Anaknya Yakub. Anaknya Yakub gitu. Walaupun tadi kan anaknya dari Yehuda kan. Iya. Kan kebaikan nggak mungkin bercampur dengan keburukan ya. Amin, insya Allah. Jadi Yehuda adalah anak dari, kalau nggak salah yang saya tahu ya, anak dari Nabi Yakub yang memfitnah Nabi Yakub untuk mencelakai Yusuf. Iya. Yang punya rencana, punya plan keburukan untuk mencelakai. Dan pernah menjinahi ibunya sendiri kalau nggak salah. Ada kisahnya, tapi nggak tahu itu mungkin benar apa salah gitu ya. Ruben itu. Itu Ruben ya. Ya beda. kalau Yehuda itu berzina dengan mantunya, namanya Tamar. Usianya 18 tahun. Mantunya dia. Mantunya. Dan beliaulah yang menjadi rujukan kaum yang sekarang ini. Iya. Jadi justru di susunan terahnya Nabi Yakub ada yang baik, ada yang buruk. Ada. Jadi Yahudi itu adalah keturunan dari yang buruk. Iya. Bukan dari yang Nabi Yusuf nih ibarat. Bukan. Dan mereka merasa punya hak karena mereka cucunya dari Abraham. Iya. Kalau nggak salah Abraham itu orang Irak. Iya, Kaldea. Namanya Ur Kasdim kotanya. Berarti sebenarnya para nabinya itu keturunan Arab. Arab. Selesai udah. Tapi mereka diminta untuk mendakwahi Bani Israel. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah kalau rootnya dia semuanya anak Ibrahim. Abraham lahirnya di Irak. Iya. Namanya Ur Kasdim. Kota Kasdim di Kaldea, di Irak. Mesopotamia, Babilonia. Jadi itu namanya Kaldea, Irak sekarang. Kasdim nama kotanya. Ur itu artinya api. Untuk mengingat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di sana. Oh, kalau bukan yang di Turki itu ya, namanya Sani Urfa. Oh beda. Beda lagi. Ur Kasdim. Ur Kasdim. Masya Allah. Sekarang sepertinya makin mengerucut ya. Ini ada informasi. Mau mikir dikit. Nah. Bahkan seorang Ravi Akiba itu menganggap bahwa ada seorang Yahudi bernama Simon Bar Kokhba itu dianggap sebagai Mesias karena selama 3 tahun mereka berjaya melawan Romawi, tapi kemudian pada tahun 130-an itu dikalahkan kembali oleh Kaisar Hadrianus. Nama Palestina itu dimulai dari si orang ini nih, Syria Palestina, karena dia menggabungkan wilayah Yudea dan juga wilayah Syria. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang Zelok tadi, agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu diubah menjadi Aliyah. Makanya dalam literasi teman-teman Muslim itu tidak ada nama Yerusalem. Bahkan dalam perjanjian Umar itu disebutkan Aliyah dari Ilya Arabisasinya. Nah, Yerusalem ini itu diubah menjadi Aliyah, itu dipersembahkan kepada Alia Capitolina, yaitu dewa Jupiter tadi. Nah, sejak saat itu orang Israel itu melakukan perenungan sampai kepada abad pertengahan. Bagaimana caranya kami ini mau kembali ke tanah kami gitu. Bahkan Adrian sebelum itu Ustaz udah ngomong duluan Kaisar Adrian. Waduh, Masya Allah. Dan teman-teman semuanya ya, mungkin gini, ada yang beda pendapat. Itu pun sah-sah aja, gitu ya. Mungkin nggak sependapat dengan tayangan ini, itu pun sah-sah aja. Tapi kalau mungkin nggak sependapat, ingin berdialog dengan beliau pun terbuka, Ustaz. Iya, boleh, insya Allah. Dan Ustaz ini sangat senang sekali untuk berdialog. Saya kalau ngomongin gitu. Soalnya saya suka sejarah. Saya sering lihat YouTube beliau, entah mungkin yang ngepost orang atau beliau sendiri, bagaimana kemudian nih para ahli ini menemukan hidayah, teman-teman semuanya. Jadi ibaratnya gini, memang
orang bilang hidup ini ujian, tapi bagaimana bisa lulus ujian kalau kita nggak belajar gitu. Mudah-mudahan hidayah datang dari situ, insya Allah. Masya Allah, Ustaz nih. Saya mendapat hidayah lagi nih, tambah. Alhamdulillah, mendapat hidayah dan membuka kitab agama yang berbeda. Mudah-mudahan ini juga memberikan hidayah buat teman-teman semuanya. Amin Allah ya Rasul. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang berbeda keyakinan, ini tidak ada sama sekali untuk menjatuhkan agama teman semuanya. Ini karena agama Islam kemudian mendapat rujukan dari yang berbeda keyakinan, kemudian mengenai agama Islam, kita melakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian dari pandangan Islam merujukan dari kitab yang ada, jadi dari faktanya gitu. Jadi Ustadz Kainama pun memberikan kesempatan jika dia mau berdialog, insya Allah, silent atau on cam pun nggak ada masalah. insya Allah. Gitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nih jadi kayaknya siapa yang sepakat dan setuju untuk kemudian kita undang Ustadz lagi, mau silakan tulis di kolom komen teman-teman semuanya. Untuk yang akan ingin mengetahui bagaimana kemana saya dakwah dari Ustadz, mau silakan add sosial media beliau. Apa Saya nggak punya. Nggak punya Ustadz. Jadi yang saya tonton itu YouTube orang. Iya. Saya memegang pesan dari Tuan Guru saya yang paling saya cinta, almarhum Ustadz Teuku Zulkarnain. Pada saat kita bersama-sama menginap di rumah Habibuna Rizik Syihab waktu 2017 haji, beliau gini, saya biasa duduk di bawah dengkulnya, di bawah lututnya, lalu saya biasa pakai ini gini di lututnya gitu. Saya kalau ingat beliau, saya sayang banget sama orang tua. Insyaallah. Dia keras, dia galak sama Kainama, tapi saya sayang banget sama dia. Allah yang memberikan yang terbaik buat beliau. Amin. Nah, jadi beliau bilang gini, Kay, antum jangan sampai punya channel YouTube atau apapun itu. Bahkan FB pun saya dilarang pakai. Antum bukan di situ jalannya. Allah pilih antum untuk memberikan pemahaman supaya kita bisa kayak dulu lagi, kayak hidup dalam tatanan keberagaman di Republik ini dalam tempat yang proporsional. Itu aja kayak pesan anak. Antum itu nggak punya bakat misalnya mualaf terus dititipin orang untuk buka seperti mendirikan pesantren, yayasan. Antum nggak bakat itu. Antum bakatnya jalan aja mengabarkan itu. Antum ridho nggak kalau antum hidup susah? Nggak punya apa kekurangan, uang, apa segala. Tapi antum mengabarkan rahmatan. Anak bilang gini, saya bilang gini sama Tuan Guru. Allah izinkan saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja itu udah berkah buat saya. Yang saya kejar bukan uang, bukan apalah, dikenal orang. Saya nggak butuh YouTube juga, saya nggak butuh. Yang saya kejar adalah cintanya Rasulullah. Supaya saya, istri saya, anak saya, Atta, pada suatu saat dikumpulkan di hadapan Rasulullah di depan telaga Kautsarnya. Itu yang saya cari. Saya nggak cari apa-apa. Terus saya bilang, pegang kata-katamu kayak nama, insya Allah Tuan Guru. Dan beberapa saat kemudian kan beliau meninggal, wafat. Lalu saya bergabung dengan Ustadz Bakhtiar Nasir di Tebet. Lalu saya bergabung dengan Ustadz Umar Baka, Ustadz Zaitun, ke Petamburan juga. Mereka bilang, ini yang bakatmu ini di sini. Jalan terus kayak. Kamu ridho kan hidup begini? Susah, kamu susah. Kalau soal ekonomi kamu susah. Saya bilang, kesusahan di bidang ekonomiku adalah cintaku untuk Rasulullah. Demikian. Masya Allah. Ini sifat zuhud dari guru-guru kita nih, Masya Allah. Tawadu banget ya. Kadang-kadang kalau kita punya channel ada perasaan berapa likes-nya, berapa viewernya itu jadi jangan-jangan bisa ngerusakin keikhlasan nih beliau. Aduh, selama ini saya stalking ternyata bukan akun beliau. Masya Allah, luar biasa. Padahal banyak sekali informasi yang kemudian ini bermanfaat buat mungkin teman-teman yang belum menemukan hidayah. Insya Allah. Mungkin itu tugas kita. Nah, mungkin saya karena saya nggak punya ilmu seperti antum ini, yang kemudian bukan ya Allah, saya ngeliat ya amazed banget bagaimana antum bisa menghafalkan posisi itu di mana, dan itu ya cuma antum posisi yang mungkin tupoksinya seperti itu gitu, yang diberikan tugas itu, Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya justru mengulik keingintahuan kita, mudah-mudahan
Ini jadi memperkuat iman kita juga ya, Insyaallah. bahwa ini rahasianya apa sih ini dunia ini gitu ya. Insyaallah. Rahasianya apa sih, kemudian jalan yang lurus tuh maksudnya apa gitu. Dan orang-orang sebelum kita tuh dititipin apa sih, dari mana sih kita, dan terus mau kemana. Ini Masya Allah makin terbuka ya, makin yakin ya. Dan untuk teman-teman muslim jangan tersinggung, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa namanya yang kita tayangkan ini. Jikapun ada kekeliruan, monggo silakan ditulis atau juga dikirimkan yang kira-kira mungkin perlu kita luruskan, teman monggo saja. Dan ini kalau ada kesalahan, ini murni karena kesalahan kami juga yang masih banyak perlu mencari ilmu. Tapi Masya Allah luar biasa apa yang menjadi rujukan beliau, perlu juga kita lihat ya. Yuk sama-sama kita pelajari juga. Perlu ada seperti Ustadz Kainama yang lebih banyak lagi nih ke depan, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan ada episode berikutnya dengan beliau. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ustadz waktunya. Barakallahu fiik wa iyyakum dada. Kalau Masya Allah luar biasa. Dan saya sendiri sekarang udah penasaran. Besok masih ada mualaf palsu, ya kan? Kemudian murtadin palsu. Ada lagi konflik Israel Palestina ini apa sih sebenarnya? Sebagai orang yang pernah mengenyam ilmu di sana, banyak yang mau kita tanyain. Tapi teman-teman tahan dulu ya. Mudah-mudahan akan menambah banyak khasanah keilmuan kita semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.